Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahania Hayati, MPN 21510200374, Prodi Perbandingan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasmi, MASY. Saya akan mereview salah satu jurnal, yaitu yang berjudul Penguasaan Hukum Non Mati atau Tanwin dalam Kalangan Orang Cacat Penglihatan. Nah, nama jurnal International Journal of the Quran and Hadith, atau disebut itu IJQK. Volume dan halamannya volume 1 dan halaman 37 sampai dengan 48. Tahun 2021. Penulis Bapak Abu Hasan Basori Abdullah. Reviewernya saya sendiri, Fahania Hayati. Tanggal reviewer 11 Juni 2020. Latar belakang Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Ditulis dalam mushaf, direwatkan daripada generasi kepada generasi secara mutawatir. Membacanya dikira ibadat dan diberi pahala, mulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Al-Nas. Ia merupakan kitab terakhir yang diturunkan dan sekaligus menansukan kitab-kitab suci yang terdahulu. Ia berfungsi sebagai manual rujukan yang lengkap, sesuai dan fleksibel bagi seluruh umat manusia dalam semua aspek kehidupan merentasi zaman. Tujuan kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang tahap penguasaan hukum normatif atau tanwin dalam bacaan Al-Quran bagi golongan cacat penglihatan di Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam. Golongan cacat penglihatan kurang diberi peluang dan ruang pembelajaran nasional sebagai golongan normal, sehingga mereka terpisah dan khususnya dalam bidang pengajian Al-Quran. Menjelaskan bahwa golongan ini tidak harus ditunjukkan karena mereka mempunyai kecerdasan kognitif yang standing dan melebihi tahap pencapaian golongan normal. Rasa nikmat penglihatan, akses kepada ilmu pengetahuan adalah terhadap pada pembelajaran berbahasa dari dengar, bau, sentuh, dan rasa. Samping itu, institusi agama kurang mengambil inisiatif untuk memberi kemudahan dan hikmat pada golongan ini, seperti menyediakan teks Al-Quran Braille di masjid. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk tinjauan deskriptif. Bentuk kajian ini berbentuk bukan eksperimental dan seringkali digunakan dalam berbagai bidang, terutama bidang sains sosial seperti bidang pendidikan. Metodologi ini merangkumi perkara-perkara penting, yaitu sampel terdiri daripada peserta kelas Al-Quran dipraktis yang mampu menguasai baca Al-Quran menggunakan Al-Quran Braille pada tahap keempat dan menguasai hukum-hukum asas tajwid seperti hukum non mati atau tanwin, serta telah dibedakan berbagai ma'raj hukum dan hukum-hukum tajwid yang lebih tinggi. Yang B. Instrumen kajian. Satu set ujian lisan telah disediakan untuk mengukur tahap penguasaan orang cacat penglihatan terhadap hukum non mati dan tanwin. Soal ujian adalah dalam bentuk kode Braille Al-Quran yang di-type menggunakan mesin type Braille. Pengkaji tidak menyediakan kata soal ujian menggunakan titik Braille karena menjadi kesulitan untuk menyediakan dan mencetak kata soal menggunakan mesin type Braille pada setiap proses penulis. Begitu juga menjadi kesulitan kepada responden untuk menjawab menggunakan mesin type Braille. Dan data untuk kajian ini dikumpulkan melalui data dokumen yang dijana adalah dapatan dari data kuantitatif yang diperoleh daripada ujian bacaan Al-Quran. Data kuantitatif akan dianalisis serta statistik deskriptif untuk menunjukkan hubungan antara
boleh ubah dengan menggunakan Bayesian EMB atau bisa disebut Statistical Subgroups for Social Screens atau disingkat SPSS. Untuk memperolehi frekuensi minimal dan beratus bagi setiap item soal yang dijawab diberi markah atau skor. Skor dibina bagi melihat tahap penguasaan bacaan. Data-data tentang konstruksi pilih diinterpretasikan berdasarkan objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini. Tujuannya itu bagi orang data kelihatan penciptaannya bisa menggunakan kode timbul yang boleh dibaca secara sempurna dinamakan sebagai Braille. Al-Quran Braille menggunakan asas kode bahasa Arab yang mewakili huruf-huruf hijaiyah, tanda baris seperti fathah, dhamma, dan kasroh, serta simbol-simbol seperti shaddah, sukun, dan mat, dan sebagainya merupakan salah satu alternatif bagi orang cacat penglihatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Hanya itu kekurangan atau keterbatasan data-data yang selama ini merupakan dorongan utama pelaksanaan kajian ini. Justru kajian ini coba menganalisis secara lebih terperinci bacaan Al-Quran golongan cacat penglihatan bagi mendapatkan satu gambaran yang jelas dan empirikal tentang tahap penguasaan secara teori dan praktikal bagi 5 kontrak hukuman mati atau tanwin. Hasil dapat dan diharap dapat menjadi asas dan membuka mata pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan inisiatif bagi meningkatkan penguasaan bacaan Al-Quran di dalam kalangan orang cacat penglihatan di dalam negara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan